strong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai materi bab 2, yaitu mengenai teks cerita sejarah. Lebih lanjut mengenai apa itu pengertian dari teks cerita sejarah, kemudian ciri-ciri dari teks cerita sejarah maupun struktur dari teks cerita sejarah akan kita jelaskan secara rinci. Tapi sebelum itu jangan lupa kalian like. Kemudian yang belum subscribe langsung aja di subscribe, tekan tombol loncengnya juga, jadi ketika ibu mengupload materi baru itu kalian sudah akan tahu. Jangan lupa share juga ke teman-teman kalian. Kita langsung aja masuk ke pengertian dari teks cerita sejarah. Apa itu yang dimaksud dengan teks cerita sejarah? Jadi teks cerita sejarah adalah sebuah teks yang memuat urutan peristiwa yang terjadi di masa lampau atau di masa lalu yang benar-benar terjadi dan memiliki nilai sejarah. Ini adalah pengertian dari teks cerita sejarah. Dan ada beberapa poin yang perlu ibu tekankan agar kalian lebih mengetahui mengenai apa itu teks cerita sejarah. Yang pertama, teks cerita sejarah itu berupa urutan peristiwa. Jadi di dalam teks cerita sejarah nanti ada peristiwa dari awal terjadinya peristiwa sampai akhir terjadinya sebuah peristiwa. Kemudian yang kedua, teks cerita sejarah itu dia terjadi di masa lampau atau terjadi di masa lalu kemudian diceritakan pada masa yang sekarang. Kemudian yang ketiga, teks cerita sejarah itu harus benar-benar terjadi, jadi tidak bisa berdasarkan hasil rekaan atau hasil khayalan. Dan yang keempat atau yang paling penting, dia memiliki nilai sejarah. Teks sejarah akan dianggap berarti atau bermanfaat apabila ia memiliki nilai sejarah. Jadi kalau dia tidak memiliki nilai sejarah, maka teks tersebut tidak akan bermanfaat bagi orang banyak. Apa yang dimaksud dengan nilai sejarah? Jadi nilai sejarah adalah nilai yang edukatif, atau di dalam teks cerita sejarah ini harus mengandung nilai pendidikan. Kemudian dia juga harus memberikan inspirasi kepada generasi muda. Kalau dia tidak memberikan inspirasi, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai teks sejarah. Dan yang ketiga, dia harus memberikan manfaat berupa ilmu pengetahuan kepada generasi yang akan datang. Nah, jika dia memberikan edukasi, kemudian dia memberikan inspirasi, dan dia memberikan manfaat, maka dia bisa dikatakan sebagai teks cerita sejarah. Kemudian kita lanjut ke ciri-ciri dari teks cerita sejarah. Nah, ciri-ciri inilah yang akan membedakan teks cerita sejarah dengan teks lainnya. Yang pertama, dia berisi kronologis. Kedua, dia mempunyai konjungsi temporal atau terdapat konjungsi temporal. Dan yang ketiga, dia terdapat fakta. Apa yang dimaksud dengan kronologis? Jadi kronologis itu adalah kronologi atau peristiwa. Disajikan urutan peristiwa dan di dalamnya meliputi sebelum peristiwa tersebut terjadi, saat peristiwa tersebut terjadi, dan sesudah peristiwa tersebut terjadi. Kemudian konjungsi temporal. Konjungsi temporal, apa yang dimaksud dengan konjungsi temporal? Kalian ingat aja kata tempo. Tempo itu berarti waktu. Maka konjungsi temporal ini adalah konjungsi penanda keterangan waktu. Ini sudah pernah kita pelajari pada materi kelas 11 ya. Jadi konjungsi temporal itu contohnya adalah sesudah, kemudian, saat, ketika, dan sebagainya. Kemudian fakta. Jadi di dalam teks cerita sejarah itu harus ada fakta. Fakta ini berupa data. Jadi harus kalian ingat bahwa fakta dan data adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ketika kalian menyajikan fakta, maka di dalamnya harus ada
data. Ketika kalian menyajikan sebuah data, maka itu disebut sebagai fakta. Jadi fakta adalah peristiwa yang benar-benar terjadi. Bagaimana caranya kita untuk menggali sebuah fakta di dalam teks cerita sejarah? Untuk menggalinya kita dapat menggunakan rumus 5W plus 1H, atau dalam bahasa Indonesia bisa kita singkat menjadi adik Simba. Apa yang dimaksud dengan adik Simba? Yaitu A-nya itu adalah apa, D-nya itu adalah di mana, K-nya itu adalah kapan, C-nya adalah siapa, M-nya adalah mengapa, B-nya adalah bagaimana. Jadi maksudnya seperti apa? Di dalam teks cerita sejarah akan kita temukan apa yang sedang dibahas di dalam teks tersebut. Kemudian di mana peristiwa tersebut terjadi, kapan peristiwa tersebut terjadi, siapa saja yang terlibat di dalam teks tersebut, kemudian mengapa peristiwa tersebut dapat terjadi, kemudian bagaimana kondisi setelah peristiwa tersebut terjadi, atau bagaimana kondisi sebelum peristiwa tersebut terjadi. Nah, ini adalah ketiga dari ciri teks sejarah. Itu ada kronologis, kondisi temporal, dan juga fakta. Kita telah membahas tentang ciri-ciri, kemudian kita masuk ke struktur cerita sejarah. Sudah pernah Ibu jelaskan ya, bahwa setiap teks itu pasti mempunyai struktur, dan fungsi struktur itu adalah sebagai acuan dalam membuat atau menyusun teks. Dengan adanya struktur kita akan tahu nih, dan kita akan paham urutan apa saja yang akan kita tulis. Jadi pada paragraf pertama kita akan menulis apa, kemudian paragraf kedua kita menulis apa, dan paragraf selanjutnya kita menulis apa. Itu tergantung dari strukturnya. Dan di dalam teks cerita sejarah, struktur yang pertama itu adalah orientasi. Nah, apa yang dimaksud dengan orientasi? Orientasi adalah pengenal atau pengantar. Jadi sebelum kita menjelaskan mengenai sejarah sebuah peristiwa, yang paling awal kita cantumkan adalah pengenalannya dulu atau pengantarnya dulu. Nah, orientasi ini biasanya dia berada di paragraf awal. Kemudian untuk struktur yang kedua ada urutan peristiwa. Urutan peristiwa ini dia berada di paragraf isi. Urutan peristiwa itu tidak melulu adanya di paragraf kedua. Jika orientasinya dia menjadi 2 paragraf, maka urutan peristiwa dia bisa saja berada di paragraf ketiga. Tetapi lebih umum atau lebih condong ia adanya di paragraf kedua. Urutan peristiwa berisi urutan waktu kronologis dari awal sampai akhir terjadinya sebuah peristiwa. Jadi nanti di urutan peristiwa ini dia paragrafnya paling banyak. Kenapa? Karena dia akan menceritakan dari sebelum terjadinya suatu peristiwa, kemudian ketika terjadinya suatu peristiwa, sampai akhir suatu peristiwa itu dijelaskan secara rinci di urutan peristiwa. Kemudian yang ketiga itu ada reorientasi. Nah, reorientasi ini adalah bagian penutup. Namanya bagian penutup, pastinya dia adanya di paragraf akhir. Nah, isinya itu adalah berupa pendapat penulis tentang sejarah yang disajikan atau tentang topik yang sedang diperbincangkan atau dibicarakan. Perlu diingat lagi bahwa struktur teks cerita sejarah itu ada 3. Yang pertama ada orientasi, yang kedua ada urutan peristiwa, dan yang ketiga ada reorientasi. Orientasi itu biasanya berada di paragraf awal, kemudian urutan peristiwa adanya di paragraf kedua, reorientasi adanya di paragraf ketiga. Nah, ini Ibu akan memberikan satu contoh dari teks cerita sejarah. Nah, ini bagian orientasinya. Ini kita akan membahas mengenai Instagram. Jadi di sini cerita mengenai sejarah atau sejarah mengenai munculnya Instagram. Jadi sebelum kalian menjelaskan dari awal sampai akhirnya Instagram itu tercipta, maka yang pertama kalian cantumkan adalah definisi dari Instagram tersebut. Jadi ini merupakan
awal atau pembukaannya atau disebutnya orientasi. Jadi di sini dijelaskan Instagram tersebut pengertiannya apa, kemudian dia berasal dari kata apa sehingga dia disebutnya sebagai Instagram. Nah, di sini dijelaskan ya bahwa kata Instagram itu berasal dari kata insta atau instan, seperti kamera Polaroid yang pada masanya lebih dikenal dengan sebutan foto instan. Sedangkan untuk kata gram berasal dari kata telegram yang cara kerjanya untuk mengirimkan informasi kepada orang lain secara cepat. Ini disebutnya orientasi atau pembukaannya dan berada di paragraf pertama. Kemudian yang kedua ada urutan peristiwa. Ini adalah paragraf urutan peristiwanya. Kenapa ini disebut sebagai urutan peristiwa? Karena di sini akan dijelaskan secara rinci mengenai proses terjadinya atau proses terciptanya media sosial, yaitu Instagram. Bagaimana Instagram itu bisa terjadi dari awal sampai akhirnya. Nah, itu semua dijelaskannya di urutan peristiwa. Nah, nanti juga di dalam urutan peristiwa kalian akan menemukan konjungsi temporal atau konjungsi urutan waktu. Nah, di sini ada konjungsi pada. Jadi bahwa Instagram itu berdirinya pada tahun 2010. Kemudian di sini juga ada konjungsi setelah. Kemudian ada juga konjungsi akhirnya. Untuk konjungsi temporal itu akan kalian temukan di urutan peristiwa. Dan yang ketiga ada reorientasi. Nah, masihkah kalian ingat tadi reorientasi itu apa? Reorientasi itu kan adalah pendapat si penulis tentang teks cerita sejarah yang sedang ia sajikan. Nah, di sini penulis memberikan pendapatnya mengenai Instagram. Dia memberikan pendapatnya bahwa Instagram itu, dengan Instagram kita bisa melihat aktivitas teman-teman kita melalui foto dan video yang mereka bagikan. Kemudian Instagram juga merupakan media sosial yang sungguh menarik. Ini adalah penutup dari teks cerita sejarah. Jadi penutupnya itu harus berisikan pendapat dari si penulis teks cerita sejarah tersebut. Sekian dari materi yang bisa Ibu sampaikan mengenai pengertian, kemudian struktur dan juga ciri-ciri dari teks cerita sejarah. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian dan bisa selalu diingat. Jangan lupa kalian subscribe yang belum subscribe, kemudian kalian komen di bawah jika ada materi ataupun pemahaman yang belum kalian mengerti. Nah, itu nanti bisa Ibu balas satu-satu. Jangan lupa juga kalian like, kemudian kalian share juga ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.